Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Musyahidin al-kiram, sahabat-sahabat pengacara Abu Nawas Official. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu bab yang ini sering menjadi kontroversi, terutama di pedesaan ya. Dan gara-gara ini bisa terjadi conflict of interest. Apa itu? Wasiat, sahabat-sahabat. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Nah, sebenarnya wasiat ini telah diatur ya dalam syariat Islam, juga diatur dalam tinjauan hukum positif, tinjauan yuridis juga diatur. Dalam hal ini bab wasiat ini merupakan kompetensinya pengadilan agama. Begitu sahabat-sahabat. Jadi perlu diketahui apa itu wasiat. Ini yang paling penting sahabat-sahabat. Jadi wasiat itu adalah sebuah pemberian. Itu di bold. Pemberian suatu benda kepada pewaris ataupun kepada orang lain ataupun ke lembaga-lembaga lain. Itu kompilasi hukum Islam juga mengatur itu. Sedangkan untuk dasarnya sendiri, ini perlu diketahui sahabat-sahabat, dasar dari wasiat itu bisa dilihat di atas ini di surat Al-Baqarah ayat 180. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairal alwasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Jadi diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut atau mau mati atau wafat, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf ya, atau bijaksana, arif. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Artinya, jadi wasiat ini merupakan sudah diatur ya dalam syariat Islam, sudah diatur. Dan yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat, rukun wasiat. Rukun wasiat itu sebenarnya ada beberapa hal. Nih saya tunjukkan di atas. Ada 4 ya secara garis besar. Yang pertama ada al-musi. Apa itu al-musi? Orang yang mewasiatkan. Ya kalau ada orang yang mewasiatkan, gimana itu? Tidak bisa. Yang kedua al-musalah lahu. Jadi ada orang yang menerima wasiat. Kemudian al-musabihi. Ini yang paling penting. Karena ini yang substansi gini banyak yang tidak diketahui ya, oleh sahabat-sahabat. Al-musabihi artinya harus ada sesuatu yang diwasiatkan. Dalam hal ini harta ya. Jadi kalau tidak ada hartanya, saya wasiatkan kepada kamu, tapi tidak ada hartanya, ya percuma. Gitu. Kemudian sirat, ini yang paling penting sahabat-sahabat. Sirat itu lafadznya, saya wasiatkan tanah ini kepada kamu. Ini nih sahabat-sahabat, ini sangat penting sekali. Itu dalam tinjauan hukum syariat Islam. Sedangkan dalam tinjauan yuridis kita bisa menemukan sahabat-sahabat di kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam sahabat-sahabat bisa download di link di bawah ini. Nanti di link saya sematkan di kolom deskripsi, saya sematkan kompilasi hukum Islam, bisa baca-baca sahabat-sahabat ya, biar mengetahui dan juga paham. Ketika sudah paham bisa menebarkan kepada orang-orang agar tidak gagal paham. Nah, wasiat itu ada di 194 kompilasi hukum Islam sahabat-sahabat. Nah, ini saya bukakan ya dasarnya ya. Jadi bunyinya, orang yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Yang artinya kalau dalam tinjauan yuridis sekurang-kurangnya usia yang mewasiatkan itu 21 tahun dan berakal, artinya tidak gila dan lain sebagainya, dan tidak ada paksaan. Ini penting ini sahabat-sahabat. Dan yang kedua, harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Artinya kalau harta milik orang jangan diwasiatkan. Contohnya, saya mewasiatkan kepada A, nanti saya wasiatkan ya itu tanah ambil kamu, sedangkan tanah itu milik orang lain, milik Pak Sofwanul Umam, Pak Wawan, tidak boleh itu.
Jadi harus milik saya sendiri. Itu yang kedua yang harus kita catat sahabat-sahabat. Yang ketiga, pemilik terhadap harta benda seperti yang dimaksud pasal 1 ya, baru dapat melaksanakan sesudah pewaris meninggal dunia. Artinya wasiat itu dapat dilaksanakan setelah pewaris wafat atau meninggal dunia atau tidak bernyawa. Begitu sahabat-sahabat. Nah, ayo kita kembali kepada konteks wasiat, bahwasanya wasiat itu adalah harta pemberian. Nah, ini di pasal 195. Wasiat itu bisa dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi. Artinya harus ada syahidain, orang yang saksi. Syahidain artinya orang yang bisa menjadi saksi ini tentunya yang bisa bertindak adil dan juga jujur, dan kategori saksi lah gitu. Atau tertulis, bisa tertulis di hadapan 2 orang saksi, bisa juga, atau di hadapan notaris. Itu sahabat-sahabat. Nah, 2, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Ini yang harus kita bol sahabat-sahabat. Jadi umpama contoh, Wawan punya harta 1 hektar, kemudian akan diwasiatkan ke anaknya yang bernama Hairin. Itu tidak boleh diwariskan semua. Sedangkan Wawan punya anak 3 umpamanya, punya anak 3, tidak boleh diwasiatkan semua. Ya, tidak boleh melebihi sepertiga. Ya, artinya tidak boleh diwasiatkan semua, kecuali ahli warisnya dari Wawan ini umpamanya siapa contohnya, Rizal atau Habaib umpama ahli warisnya, atau siapapun lah itu menyetujui, itu maka boleh sahabat-sahabat. Itu kompilasi hukum Islam mengatur tentang itu. Nah, kemudian warisan kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Artinya warisan kepada ahli waris itu harus atas wasiat kepada ahli waris itu harus sepersetujuan ahli waris sahabat-sahabat. Nomor 4, pernyataan persetujuan pada angka 2 dan 3. Pasal ini dibuat secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi di hadapan notaris. Artinya bisa memilih sahabat-sahabat, dengan lisan bisa, di hadapan 2 orang saksi bisa, atau di hadapan notaris sahabat-sahabat. Di desa ini sering terjadi ini. Ketika sudah meninggal seseorang, di bawah itu kadang ribut nih. Itu diwariskan kepada saya. Kapan itu? Lupa saya. Ada saksinya? Tidak ada. Kapan? Di mana? Dibilangnya. Ya dulu pernah ngomong sama saya itu. Itu tidak bisa sahabat-sahabat. Itu tidak bisa, itu harus dibol itu sahabat-sahabat. Itu tidak bisa. Nah, kemudian lanjut ke pasal 196. Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas, jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwariskan. Artinya dalam wasiat secara tertulis itu harus harus ditunjukkan kepada siapa dia mewariskan, di mana, jam berapa, dan kalau itu kepada lembaga apa, dan kalau itu kepada orang lain siapa, harus dijelaskan dengan tegas sahabat-sahabat. Nah, kemudian ini wasiat batal. Nah, ini hal-hal yang membatalkan kepada wasiat. Wasiat batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim telah mempunyai hukum yang tetap, dihukum karena 1, dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat. Artinya orang pernah menjotos pewasiatnya, orang yang mau mewasiati, berusaha untuk membunuh, tapi suatu saat ada wasiat bahwa dia diberikan, tapi dia bisa membuktikan kalau ahli waris yang lain atau orang lain, kalau orang ini pernah ada percobaan untuk membunuh dan lain sebagainya, maka itu bisa batal sahabat-sahabat. Begitu. Kemudian dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara. Artinya si penerima wasiat ini secara hukum sudah terbukti memfitnah, telah mengajukan pengaduan kepada pewasiat bahwa telah melakukan tindakan yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. C, dipersalahkan dengan kekerasan dengan ancaman mencegah pewasiat untuk berbuat atau mencabut atau merubah wasiatnya untuk kepentingan calon penerima wasiat. Artinya dikarang-karang. Dan D, dipersalahkan telah
menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat. Nah, ini penting ini. Artinya membuat surat wasiat palsu atau itu dikarang-karang dan lain sebagainya, maka itu batal, sahabat-sahabat. Yang kedua, wasiat menjadi batal apabila orang yang ditujukan untuk menerima wasiat itu adalah satu, tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat. Artinya kamu ini dapat wasiat. Oh iya tah. Artinya tapi dia tidak tahu kalau dia dapat wasiat. Kemudian yang dapat wasiat ini meninggal dunia, maka batal wasiat itu, sahabat-sahabat. Yang kedua, mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya. Ada nih wasiat secara tertulis atau di hadapan notaris atau ada secara lisan, ada saksi, tapi yang menerima wasiat ini tidak mau. Njok kok tanda aja. Saya tidak mau. Kalau bahasa Indonesianya, kalau Maduranya tanda kok mama. Tidak boleh itu. Jadi batal itu. Terus yang C, mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggal pewasiatnya. Sama dengan yang pertama tadi. Jadi tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dia meninggal padahal dia dapat wasiat. Nah, ini nomor 3 yang paling penting, wasiat menjadi batal apabila yang diwariskan musnah. Contohnya, saya wasiatkan kepada kamu kepada seseorang mewasiatkan harta sebanyak 50 juta berupa emas. Kemudian emasnya musnah, entah itu kecok maling, diambil maling atau bagaimana, intinya sudah tidak ada itu harta atau dibuat bayar utang atau apalah ketika peninggalan pewasiat ini, maka itu batal, sahabat-sahabat. Itu secara garis besar yang dimaksud dengan wasiat dan hal-hal rukun dan syaratnya dan hal-hal yang bisa membatalkan wasiat. Itu. Dan juga pasal 199 menyatakan bahwa pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon pewasiat masih belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali, bisa dicabut, sahabat-sahabat. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dan seterusnya. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis yang disaksikan oleh 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Tapi kalau itu sama-sama hidup ya, sahabat-sahabat. 4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris juga. Demikian, sahabat-sahabat, secara garis besar itu samalah, pasal-pasal sebelumnya hampir dikatakan sama ya. Jadi untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat bisa membaca kompilasi hukum Islam ini. Kemana cara mengajukan gugatan wasiat itu, sahabat-sahabat, ya kan? Kemana cara mengajukan gugatannya? Silahkan ajukan gugatan ke pengadilan agama, karena itu kompetensinya pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan agama Islam, salah satunya dengan wasiat. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan tetap kami membuka pertanyaan seputar dunia hukum agar kita senantiasa mengerti dan paham dan bisa menebarkan ilmu ini kepada orang lain agar tidak gagal paham. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله